Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video yang dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya tidak memiliki gambar adegannya. Ini alur novel, catat ya, bukan alur film. Jadi dibutuhkan kemampuan imajinasi tingkat tinggi. By the way, untuk yang merasa durasinya jadi pendek, sebenarnya panjang ceritanya tetap sama, hanya sudah diringkas agar banyak hal bertele-tele tidak banyak memakan waktu kalian yang berharga. Jadi tenang saja, alur ceritanya tetap detail, padat dan gampang dimengerti. Oke, langsung saja kita mulai fantasinya. Terlihat dua murid segera berlutut ke arah Ruyan Wuji. Dengan terbata-bata, kedua murid itu mengatakan kalau pedang abadi telah hilang. Ruyan Wuji sontak kaget berteriak, tidak mungkin itu bisa hilang. Menurutnya, itu pedang besar setinggi ribuan meter yang bahkan para leluhurnya tidak dapat membuka segel kuno pada pedangnya untuk bisa membawanya. Belum lagi, pedang itu dilindungi oleh formasi yang hanya bisa dibuka oleh para master sekte secara turun-temurun. Bahkan di benua hukuman surgawi ini, hanya beberapa orang yang dapat melakukannya. Sampai pada detik ini, Ruyan Wuji masih menolak untuk percaya. Begitu juga dengan ratusan penatua dan jutaan murid sekte abadi lainnya. Kedua murid itu terus meyakinkan semua orang, tapi Ruyan Wuji masih tetap tidak percaya. Saat ini, ratusan penatua ingin pergi bersama Ruyan Wuji untuk memeriksanya secara langsung. Kemudian bergegaslah mereka semua ke gerbang sekte abadi. Swansong dan Sugeyu juga mengikuti dari belakang. Semua murid bertanya-tanya apakah itu benar atau bohong. Karena menurut murid sekte abadi, tidak ada yang berani memprovokasi sekte abadi di benua hukuman surgawi ini. Beberapa waktu kemudian, Ruyan Wuji meraung marah karena pemandangan yang dia lihat tempat di mana pedang itu tertanam sekarang sudah kosong. Pedang abadi telah menghilang. Pedang abadi adalah simbol dari sekte abadi yang telah berdiri di depan pintu gerbang Gunung Abadi selama 80.000 tahun. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti pedang itu akan dicuri. Sugeyu berpendapat bahwa ada dua alasan seseorang mengambil pedang abadi itu. Yang pertama, dia memang hanya ingin mengambil pedang itu dan tidak punya rencana untuk menyerang sekte abadi, dan tidak juga takut jika diserang sekte abadi. Yang kedua, orang ini ingin menghina dan memprovokasi sekte abadi, dan mungkin akan segera menyerang sekte abadi. Swansong juga setuju dengan pemikiran Sugeyu ini. Setelah itu, Sugeyu dan Swansong buru-buru untuk segera pergi, karena mereka harus merawat Yukin dan Tanyun. Maka keduanya segera pergi meninggalkan Gunung Abadi. Ruyan Wuji kembali meraung dan berjanji pada leluhurnya bahwa dia pasti akan mencari pencuri itu dan mengambil kembali pedang abadi, berapapun harga yang harus dibayar. Setelah itu dia memuntahkan darah karena tekanan ini. Ratusan penatua juga gemetaran melihat bahwa simbol sekte mereka hilang dicuri orang. Sungguh hal ini merupakan penghinaan bagi sekte abadi. Dan berita ini akan segera menyebar ke seluruh benua hukuman surgawi. Dan bahkan ratusan tahun kemudian, sekte abadi akan menjadi bahan ejekan dalam sejarahnya. Hilangnya pedang abadi ini akan menjadi rasa malu yang tidak bisa dihapus oleh sekte abadi. Jadi jalan satu-satunya adalah menangkap dan membunuh pencuri pedang abadi di depan umum agar reputasi mereka dapat dipulihkan kembali.
Selanjutnya Ruyan Wuji segera memeriksa kunci formasi di dua gunung yang menjadi mata elang. Dan memang benar, formasi itu telah dibuka oleh seseorang. Sementara di tempat lain, perahu yang membawa pulang Sekte Suci sudah 8 hari perjalanan. Di atas perahu, Swansong hanya berdiam diri merenung. Dia menyadari bahwa Sekte Abadi dan Istana Jiwa saat ini memiliki niat jahat pada Sekte Suci. Oleh karena itu, dia khawatir dengan penurunan kekuatan Sekte Sucinya saat ini. Dia cemas jika suatu hari nanti seseorang juga akan mengambil meteor di ngarai meteorit dewa. Setelah itu teriakan bahagia dari Xiao terdengar. Tan Yun sudah terbangun. Ekspresi kegembiraan semua orang terungkap. Mereka menyadari kekuatan Tan Yun saat ini karena Nanggong Yukin seharusnya lebih kuat dari Ruyanchen, di mana Ruyanchen sendiri adalah peringkat 10 di daftar orang terkuat di gerbang dalam Sekte Suci. Semua orang segera memberikan penghormatan dan pujian pada Tan Yun karena dia telah mengalahkan Nanggong Yukin dari Istana Jiwa. Swansong langsung menyapa Tan Yun. Hal ini membuat semua orang terkejut betapa perhatiannya Master Sekte kepada Tan Yun. Semua orang menyadari saat ini Tan Yun sangat disukai oleh penguasa Sekte Suci ini. Kemudian Swansong segera mengumpulkan semua orang dan menceramahi mereka bahwa saat ini Sekte Suci terlihat sangat memalukan. Swansong ingin mendengarkan kelemahan Sekte Suci. Kemudian dia melihat Ruoxi untuk meminta pendapatnya tentang kelemahan-kelemahan Sekte Suci selama ini. Tapi Ruoxi enggan untuk berkata jujur, tapi memilih untuk berkata bahwa para murid masih harus banyak belajar lagi. Swansong tidak puas dan melihat Wang Fu Tingfeng untuk mencari jawaban yang lebih jujur. Tingfeng kemudian menjelaskan bahwa gerbang dalam Istana Jiwa ada 6 juta murid. Gerbang dalam Sekte Abadi ada 5 juta murid. Sementara gerbang dalam Sekte Suci hanya ada 1 juta murid. Ini membuat Sekte Suci kekurangan untuk menyaring bibit terbaik. Dan lagi, Sekte Suci berada di tengah pegunungan, sehingga energi alam 30% lebih kurang dari Istana Jiwa dan Sekte Abadi. Belum lagi, para senior belum ada yang mencapai Master Suci Formasi tingkat menengah ataupun Master Suci Pemurni Senjata tingkat menengah. Seharusnya pagoda ruang waktu juga diberikan kepada murid gerbang luar untuk berlatih agar ada peningkatan kekuatan baru secara keseluruhan. Setelah mendengar pendapat Tingfeng, Swansong melihat ke Tan Yun dan berharap ada masukan lain. Tan Yun main aman dengan menjawab seadanya seperti Ruoxi, tapi Swansong mendesak agar Tan Yun mau memberikan masukan jujur tanpa perlu takut menyinggung orang lain. Dengan terpaksa Tan Yun terlebih dahulu meminta maaf kepada Swansong dan memintanya juga untuk mengatakan secara pribadi tanpa ada orang lain yang mendengarkannya. Segera Swansong menjentikkan jari dan seketika Tan Yun dan Swansong sudah berada dalam ruangan khusus. Tan Yun ingin Swansong menjawab 3 pertanyaannya dulu. Yang pertama, Tan Yun ingin memastikan apakah benar Swansong tidak bisa menggabungkan 9 divisi dan Swansong mengangguk iya, karena masih banyak pihak di atasnya. Kedua, Tan Yun ingin tahu apakah Swansong bisa mengatur sumber daya di dalam sekte. Swansong menjawab bahwa dia bisa memindahkan sumber daya di dalam sekte, asalkan itu bukan sumber daya yang merupakan fondasi-fondasi utama sekte. Ketiga, Tan Yun bertanya, ingin menjadi sebesar apa Swansong? Swansong menjawab, dia ingin menjadi sangat besar. Hal ini memberitahu Tan Yun bahwa Swansong memiliki ambisi besar dalam hidupnya. Sehingga Tan Yun mengatakan bahwa Swansong memang ditakdirkan untuk menjadi besar di dunia ini. Dan Tan Yun memiliki masukan untuk Swansong mengejar ambisinya itu. Kemudian Tan Yun berkata,
Tanggung beban, turunkan nilai, alokasikan sumber daya, dan menjadi kaya. Pertama, dengan membubarkan 9 divisi dan menggabungkannya. Dan tingkatkan kekuatan formasi suci. Satukan kekuatan dan hancurkan sekte abadi dan istana jiwa. Lawan semuanya dan satukan benua surgawi dalam satu pemerintahan yang damai. Mendengar ini, Xuanzong sangat antusias dan semakin penasaran dengan cara penerapannya. Menurut Dan Yun, sekalipun sekte abadi dan istana jiwa sudah mengizinkan murid sekte suci untuk memasuki tanah abadi dan medan perang para dewa, tapi begitu masuk maka keduanya akan membunuh semua murid sekte suci. Dengan begitu, lambat laun kekuatan sekte suci akan berkurang dan hanya menunggu waktu hingga keduanya menyerang dan menghancurkan sekte suci. Xuanzong mengangguk setuju karena ini juga yang selalu menjadi beban pikirannya selama ini. Tidak peduli seberapa menyakitkan perlakuan sekte abadi dan istana jiwa selama 100 atau ratusan tahun ke depan, Xuanzong harus memanfaatkan waktu itu untuk membangun kekuatan dan bersiap untuk perang dengan sekte abadi dan istana jiwa. Jelas Dan Yun. Xuanzong akhirnya mengerti maksud Dan Yun di awal, bahwa dia harus menanggung beban. Lalu Xuanzong bertanya selanjutnya, apa maksud Dan Yun dengan turunkan nilai, alokasikan sumber daya, dan menjadi kaya? Xuanzong semakin penasaran mendengar langkah-langkah Dan Yun ini. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Penasaran dengan rencana Dan Yun dengan Xuanzong bagi sekte suci? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.